Zakat fitrah dan fidyah merupakan kewajiban setiap kaum muslimin yang selalu dibayarkan pada bulan suci Ramadan. Olehnya itu, melalui surat keputusan Bupati Nrekang nomor 41/KEP 1/2025 yang ditetapkan oleh PJ Bupati Nrekang Marwan Mansur 17 Januari 2025 lalu, menetapkan 3 kategori besaran zakat fitrah 2025. Wakil Ketua 1 Basnas Nrekang Ilham Kadir mengatakan, penentuan nilai zakat fitrah tersebut berdasarkan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat. Kategori tertinggi adalah beras premium seharga Rp40.000, kemudian pertengahan Rp35.000 dan yang terendah itu Rp30.000. Ilham mengatakan jika zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin yang dinilai mampu untuk berzakat. Kemudian untuk besaran zakat fidyah setiap 1 hari, Ilham menyebut totalnya sebanyak Rp30.000. Untuk pengumpulan zakat fitrah tersebut, Ilham menyampaikan dapat dikumpulkan melalui unit pengumpulan zakat atau UPZ. Olehnya itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar segera membayar zakatnya, agar zakat bisa didistribusikan segera kepada yang membutuhkan. Ya, kalau zakat fitrah khususnya di Kabupaten Nrekang ini kita lihat ada 3 kategori. Kategori tertinggi itu adalah atau yang makanan pokoknya beras ya, yang tertinggi adalah yang harga Rp40.000. Kalau yang dibawahnya lagi pertengahan itu 35 dan yang terendah itu Rp30.000. Itu yang dibayar ya. Artinya tergantung di berasnya sebenarnya. Yang perlu ditegaskan ya, sebenarnya zakat fitrah ini bukan dilihat daripada dihitung langsung berapa harganya, tapi jenis beras yang dia makan, atau tetap diutamakan mereka berzakat menggunakan beras yang dia makan. Nah, begitu ya. Tapi kalau diuangkan boleh diuangkan dengan melihat jenis berasnya itu apa, berapa harganya. Kemudian besarannya itu tetap ya 3,5 liter beras atau 2,5 atau 2,5 kilogram beras ya, dengan merujuk kepada 3 jenis beras itu. Beras yang tertinggi harga 50, pertengahan harga 40, pertengahan 35, dan yang termurah itu adalah Rp30.000 untuk 1 orang ya. Kalau penetapan zakatnya kan sebenarnya bersama rapat bersama ya antara Pemda dengan mengundang semua stakeholder ya, seperti Kabak Kesra, kemudian pendustrian dan perdagangan ya, yang mengecek harga-harga di pasaran, kemudian Majelis Ulama, KUA, dan Basnas ya. Kemudian nanti pada prinsipnya nanti Basnas yang melakukan kerja-kerja pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah itu. Ya, kalau menurut Imam Asy-Syaukani ya, salah satu ulama mujtahid mengatakan bahwasanya yang wajib bayar zakat fitrah adalah mereka yang punya persediaan makanan 2 hari ke depan. Jadi setiap umat Islam yang punya persediaan makanan 2 hari ke depan dan ya, lahir sebelum khatib Idul Fitri naik ke mimbar tahun ini. Begitu. Dibayar sebelum. Ya, dia bayar sebelum khatib Idul Fitri naik mimbar. Ya, kalau pembayarannya ya, pembayarannya itu tetap dilakukan di masjid-masjid, di unit pengumpul zakat tingkat masjid. Jadi bahasa situ punya namanya UPZ, unit pengumpul zakat tingkat masjid. Jadi umumnya itu dia juga imam masjid atau pengurus masjid, sekaligus sebagai unit pengumpul zakat. Mereka lah akan menerima zakat fitrah orang-orang yang datang bayarnya. Begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang penting dipahami terkait dengan zakat fitrah ini. Pertama, kapan waktunya ya. Ulama berbeda pendapat kapan waktunya.
Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal itu di akhir Ramadan, itu yang paling afdal menurut dua imam ini. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh pertengahan Ramadan, dan Imam Syafi'i mengatakan boleh di awal Ramadan. Oleh karena itu kami menghimbau agar masyarakat kita supaya lebih cepat membayar zakat fitrahnya supaya bisa didistribusikan sebelum akhir Ramadan, sehingga para amil ini punya kesempatan juga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik ya. Terkait dengan pendistribusiannya ya, di pendistribusian zakat fitrah ini pada umumnya sama dengan zakat harta lainnya atau zakat harta, itu tetap ke 8 asnaf ya. Nah, namun 8 asnaf ini tetap yang paling utama adalah fakir dan miskin. Jadi diutamakan fakir dan miskin untuk mereka mendapatkan zakat fitrah ini. Kemudian didoakan, penting ya. Jadi setiap yang datang berzakat itu para amil atau panitia zakat fitrah mendoakan mereka yang berzakat. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala atas zakat apa yang Anda keluarkan dan memberkahi harta yang tersisa. Itu diantaranya yang disunnahkan. Oleh karena itu semoga zakat fitrah kali ini bisa menjadikan orang beriman, orang muslim kembali ke fitrah suci, bersih jiwanya, insyaallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.